Jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik ya guys, karena dengan meniupkan air yang sangat keras saat wudhu dapat menambah biaya PDAM dan dapat membuang-buang banyak air. Jadi perbuatan seperti itu jangan dicontoh teman-teman, karena jika airnya tidak habis bisa disiram di tanaman atau disimpan. JPW. Jadi teman-teman, perilaku tersebut gak baik dicontoh karena sangat tidak menghemat air. Main ke situ dah. Perilaku tersebut jangan ditiru ya guys, soalnya berdampak pada kitanya sendiri, yaitu membayar PDAM yang sangat berlebihan. Melalui kegiatan mereka berdua, banyak sekali dampak yang terjadi bagi lingkungan. Jika bagi tubuh, salah satunya mengakibatkan flu. Jika bagi lingkungan, mengakibatkan tidak hematnya air secara luas. Seperti itu. Aku ngomong sama dia ya. Emang boleh di situ? Apa kali biarin aja. Jadi perilaku tersebut tidak dapat dicontoh ya teman-teman, karena dapat menghambat aliran air dalam selokan yang dapat menyebabkan bencana alam dan lain-lain. Kenapa ya masih harus menghemat air, padahal air di bumi masih banyak? Karena air tawar di bumi hanya tersisa 3% dari total air yang ada. Sisa sekitar 3% yang merupakan air tawar, di mana tidak semuanya layak untuk dikonsumsi atau dipakai. Sebagian besar 77,3% berbentuk es yang berada di puncak gunung, dan 22,4% lainnya berupa tanah resapan yang tidak dapat dijangkau manusia. Nah, yang kedua, sebagian besar air tawar tercemar. Semakin tingginya tingkat polusi dari manusia terhadap ketersediaan air yang mereka perlukan, justru membuat persediaan air layak konsumsi semakin menipis. Selanjutnya, yang ketiga, Indonesia diprediksi akan krisis air pada tahun 2025. Ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan air bersih masih belum bisa tersedia di Indonesia. Selain karena musim kemarau, di beberapa wilayah bahkan air adalah barang yang langka dan mahal. Terlebih dalam tagihan air yang menggunakan air ledeng untuk penggunaan mesin pompa air. Menghemat air adalah salah satu untuk menghemat tagihan listrik. Dan dari 70% air yang tersedia, hanya 0,03% saja yang terdiri dari air tawar. Setiap harinya populasi makhluk hidup semakin bertambah. Hal ini yang membuat jumlah air sudah terbatas menjadi semakin sedikit. Nah, sudah bisa dibayangkan kan bagaimana berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan. Oleh sebab itu, hindari untuk membuang-buang air bersih. Langkah dalam menghemat air bersih ini bisa kita mulai dari diri sendiri, di rumah maupun di sekolah, dengan melakukan cara yang berikut ini. Nah, cara yang dilakukan untuk di sekolah, yang pertama, hindari membiarkan keran menetes. Yang kedua, tidak mengabaikan pipa bocor. Yang ketiga, gunakan air kembali. Beberapa contoh yang dapat ditiru seperti mencuci pakaian dalam jumlah banyak. Yang kedua, atur jadwal menyiram tanaman dan mencuci kendaraan.
Yang ketiga, masak air secukupnya. Yang keempat, hindari berlama-lama mandi. Adalah penghemat air. Dengan menghemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan bumi. Setiap tetes air yang kita hemat berarti kontribusi bagi planet dan investasi bagi masa depan dunia. Inovasi berkualitas dimulai dari langkah kecil.